Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kehidupan. Salawat beringkan salam tidak terlupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui di akhirat nanti sebagai umatnya. Perkenalkan, nama saya Wahid Hasbullah. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, kelas 1 HTM A. Di sini saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil Prodi Hukum Tata Negara. Kenapa tidak mengambil prodi-prodi yang lain? Contoh, dalam ada ilmu hukum, kemudian ada hukum pidana dan sebagainya. Kenapa saya mengambil hukum prodi tata negara? Bisa nih, satu, saya itu termasuk tipikal orang yang mencintai hukum, yang ingin mengerti banyak sekali hukum di Indonesia. Kemudian kedua adalah keluarga saya adalah termasuk mereka itu yang mengerti hukum. Rata-rata mereka ahli hukum semua. Walaupun mereka bukan pejabat, tapi mereka seenggaknya mereka mengerti tentang hukum. Bagaimana cara hukum itu berjalan di suatu negara atau suatu tempat. Nah, makanya di situ saya memilih hukum tata negara. Ketiga adalah saya yang mempelajari hukum itu secara mendalam. Pas, karena di sini adalah hukum tata negara. Kemudian kedua adalah jelaskan tentang sumber-sumber hukum. Kalau di Indonesia adalah sumber-sumber hukum itu berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Semua hukum di Indonesia itu berlandaskan ke dalam dua tersebut tadi. Semuanya yang mengatur dari masalah pemerintahan, masalah kekeluargaan, kekerasan, pencurian, pembunuhan, semua itu terangkum ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa gunanya Pancasila? Pancasila adalah simbolis bagi saya, menurut saya adalah simbolis. Di situ kita bisa mengerti sila pertama apa, sila kedua apa, sila ketiga apa, sila keempat apa, dan sila kelima apa. Di dalam setiap sila itu membahas tentang suatu tentang hukum. Hukum kita kepada Allah, hukum kita kepada manusia, hukum kita kepada negara bagaimana? Di situ dijelaskan dalam sila ke 1, 2, dan 3 sampai ke 5. Di situ kita mengerti bagaimana penjelasan tentang hukum. Hukum itu bertujuan adalah bagaimana masyarakat itu bisa berjalan dengan bagus. Karena kenapa? Semua itu berlandaskan kepada hukum dan hukum. Tidak ada hukum, maka tidak berjalan dengan baik suatu tempat tersebut. Bahkan negara akan sambraut. Ketiga adalah jelaskan pentingnya kita mempelajari hukum. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya kita mempelajari ilmu hukum. Ilmu hukum itu bukan hanya kita mempelajari tentang hukum-hukum dasar negara, hukum-hukum tentang narapidana atau sebagainya. Banyak ilmu hukum itu bukan hanya untuk tempat atau negara atau suatu lembaga, tapi kita akan mempelajari tentang ilmu hukum Islam, kemudian hukum-hukum di suatu negara. Di situ kita banyak cabang-cabang hukum tuh banyak. Pentingnya bagaimana kita mempelajari hukum? Satu, kita mengerti bagaimana caranya kita bermasyarakat dengan baik tanpa melanggar suatu peraturan dari tempat, wilayah, dan negara tersebut. Contoh, orang-orang yang tidak mempelajari hukum itu adalah seperti ini. Mereka banyak yang mereka mengerti hukum, cuma mereka tidak bisa menjalankan. Contoh, koruptor. Mereka itu orang berdasi, orang smart, orang yang pintar. Bahkan mereka mengerti hukum. Tapi kenapa dia tidak menjalankan ilmu, tidak menjalankan hukum kepada dirinya sendiri? Karena disitulah dia itu tidak mementingkan apapun tentang hukum gitu. Jadi
bagi saya adalah pentingnya kita mempelajari hukum itu adalah suatu itu sebagai landasan kita bagaimana kita untuk menuju masa depan yang cerah. Kita mempelajari hukum dari awal, dari kecil. Hukum itu bukan hanya hukum untuk negara. Kita hidup di rumah aja, kita itu udah ada norma-norma yang harus kita jalani, hukum-hukum yang harus kita jalani. Contoh kita dari keluarga aja, dari lingkungan kecil kita aja, dari keluarga kita. Kalau kita misalnya malas, maka orang tua kita akan marah kepada kita. Terus berlanjut kepada negara. Contoh kita menjadi seorang pencuri, kita menjadi seorang koruptor, kita menjadi seorang narapidana, maka situ negara akan menghukum kita secara adil. Tapi yang saya pikirkan adalah seperti ini. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu sekarang simbol dari negara kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Itulah pentingnya kita mempelajari hukum. Tajam ke bawah, tajam ke masyarakat bawah, dan malah tumpul ke masyarakat atas. Nah, bagi kita yang menyintai ilmu hukum, maka belajarlah bagaimana cara kita itu bermasyarakat dengan baik. Jangan kita melanggar. Pentingnya, ya sudah. Makanya dari situ kita penting untuk mempelajari ilmu hukum. Itu sudah kita landaskan, kita berpegang teguh kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kita mengerti ya, kita semuanya mengerti. Saya yakin semuanya pernah mendengar kata Pancasila, semuanya, seluruh rakyat Indonesia pernah mengenal kata. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari sila pertama sampai sila kelima itu semuanya mengatur hukum kita kepada 1. Kepada Allah. 2. Bagaimana cara kita mensikapi hukum. Kita adil dalam hukum. Kalau kita menjadi hakim, kita harus adil. Siapa, walaupun dia itu miskin dan si satunya itu adalah seorang yang kaya, kita harus adil dalam bagaimana bertindak hukum. 3. Persatuan Indonesia. Dan kalau hukum Indonesia itu sudah mantap, maka persatuan Indonesia ini akan seperti ini, erat. Kemudian kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, semua itu dihukum, ada hukumnya, dan hukum landasannya ada Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus memikirkan bagaimana cara kita adil dalam bermasyarakat, apalagi kita seorang penegak hukum. Kita harus adil. Bagaimana cara kita bermasyarakat, bagaimana cara kita menentukan hukum untuk si pelaku. Loh, mengapa saya mengatakan harus adil dalam pemilihan hukum? Mereka yang mencuri kayu jati, mereka yang mencuri sendal, kenapa mereka dihukum dengan hukuman yang sangat berat, 3 tahun penjara, 5 tahun penjara, bahkan 10 tahun penjara? Dan mengapa mereka yang mencuri uang negara itu hanya dikurung dalam penjara itu sekitar 6 bulan, 1 tahun, bahkan cuma sampai 3 tahun? Kenapa berbeda seperti itu? Nah, ini pentingnya, tadi kita balik lagi ke poin pertama, ini pentingnya bagaimana kita mempelajari ilmu hukum itu secara baik. Kalau kita sudah memahami ilmu, maka terapkan dalam kehidupan sendiri, baru terapkan kepada kehidupan yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Saya Waitas Buwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.